Junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan pengikut di akhir zaman. Masyaallah, Tuhan dirahmati Allah SWT. Itu ada lembaran yang saya bagi. Kita langsung mulai bab puasa. Tidak nanti biasanya kita diawali dengan baca wudhu. Mungkin pembahasan puasa ini sangat panjang. Ya, tidak berkendak pas, jadi kita langsung bahas masalah puasa. Ya, jadi dah kita baca batik, teman kita kimpah teh aja buat teman muda ya. Baca dahulu atau dan ini Allah Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Kita membahas masalah Ramadan, puasa. Di sini gabungan daripada perhatian saya yang ada di Pasuruan, di Salafiyah, itu ada kaumnya kawasan Salafiyah. Masa kita bikin ya. Di sini kita akan bahas masalah puasa. Puasa dalam segi bahasa menahan, al-imsak, menahan segala sesuatu, intinya bukan makan dan minum deh. Inti dalam segi bahasa, nahan ngomong, nahan lari, nahan tidur, ya intinya menahan. Kalau dalam segi bahasa, seperti kalau dalam ngomong seperti mana dalam masalah Siti Maryam, Allah SWT berfirman, Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukalima yawman nasiyya. Siti Maryam ngomong, sesungguhnya aku menadar kepada Allah puasa untuk tak galak berbicara sama manusia. Saya tak lupa dia berpuasa dalam menahan itu dalam segala ini, menahan makan, minum, menahan ngomong, menahan belanja, ini menahan ya segala mancing setiap hari, nahan mancing, dia setiap hari ke pasar, nahan untuk ke pasar, itu ya dalam segi bahasa menahan. Nah kalau dalam segi syariat, syariat ini berarti agama, ya, yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu, sebagaimana dalam sini dikatakan oleh bahasa Arabnya al-imsak an jamil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Maksudnya dengan niat maksud apa? Yang puasa sunnah ya niat puasa sunnah, yang puasa Ramadan niat masuk puasa Ramadan. Sebagaimana pembahasan ini Ramadan, berarti niat puasa yang wajib nawaitu shaumur radin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yaitu niatnya kapan? Nah setelah masalah lagi, nah boleh kita niat sudah niat puasa tadi. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari, maksudnya waktu subuh, kalau ibadah. Terbitnya apa? Fajar, maaf. Ya, sampai azan subuh, maka tidak boleh lagi untuk makan. Tidak boleh lagi untuk nih, tidak ditimul lagi untuk nih. Nah, masalah ini imsak di sini menahan tadi. Niatnya wajibnya di dalam hati. Ya, niatnya wajib di dalam hati. Nah, masalah niat ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus niatnya tadi dari terbitnya terbenamnya matahari sampai fajar. Kalau puasa sunnah yang galak ngamalkan puasa sunnah Senin Kamis, seandainya rukun niat sebelum tergelincing, sebelum masuknya waktu zuhur, sebelum makan dan minum, boleh dia niat. Saya niat puasa Senin Kamis, seandainya rukun niat malam itu untuk puasa sunnah, dia untuk puasa wajib tidak bisa. Nah, masalah niat ini ada khilaf di antara para ulama. Ada
madhab Imam Syafi'i sama Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i setiap malam harus niat gitu. Setiap malam kita harus niat. Kalau menurut madhab Imam Malik cukup di awal deh niat. Nawaitu shauma ghadim, saya niat puasa nawaitu shauma kullihi min syahri Ramadan. Saya niat puasa sebulan penuh daripada bulan Ramadan ini. Nah, mendengar ada pendapat antara Imam Malik sama Imam Syafi'i, kita cak mana? Kita ikuti juga niat daripada Imam Malik tadi. Dua kata kita di awal daripada awal Ramadan niat untuk malamnya, dan niat ini niat dari Imam Syafi'i, dan kedua niat untuk niat daripada Imam Malik. Jadi kalau saat untuk apa sih tujuan daripada kita niat ke mazhab Imam Malik juga? Pertama, tujuan pertamanya tadi, kalau seandainya kita lupa bukan sengaja lupa di malam keduanya atau sampai malam ke-30 kan puasa dari 29 sampai 30, lupa, sudah tercukupi daripada niat Imam Malik tadi. Bukan sengaja sengaja biarlah tidak niat. Kenapa nak takluk Imam Malik tak baca? Tapi kalau untuk yang sengaja, tidak sengaja, berarti lupa niat tidak sengaja, sudah terikut daripada niat Imam Malik tadi. Nah, itu tujuan daripada mengikuti niat daripada takluk Imam Malik. Tapi kita kata-kata di Indonesia banyak Imam Syafi'i-nya. Imam Malik ini kata-kata di mana? Di Mekah. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau tidak salah di Turki. Ya. Terus juga Ikhwan rahmati Allah SWT, di situ ada dalil mengenai daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Sikap bertakwa. Daripada tujuan puasa itu menjadikan diri kita bertakwa. Nah, ikhwani wal aba rahimani wa rahimakumullah. Puasa orang dahulu itu jangan beda apa yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Mereka diwajibkan sebagaimana diwajibkan, dan kita diwajibkan sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu. Puasa orang terdahulu gimana? Nah, puasa orang terdahulu mereka itu dikatakan puasanya lebih banyak mereka. Bedanya kita berurutan, dia tidak. Mereka baru 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah. Bulan Hijriah 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah. 12 bulan kali 3 26. 36. Kita kadang-kadang 29 sampai 30. Dan terus juga sebelum turun ayat ini, orang-orang dahulu boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan bayar uang makanan pokok berapa? 8 on. Bagi orang yang ada duit untuk 8 on tidak galak puasa, dia harus ganti itu kasih ke orang bagi miskin. Tapi kasihan orang bagi miskin masuk ke kelaparan, masuk uang kaya yang mampu tidak puasa lemah. Akhirnya Allah turunkan ayat ini jadi penggatok nak kaya nak miskin puasa kan? Nah, mengenai puasa ada pengecualian daripada puasa bagi orang yang sakit parah. Itu boleh kita tidak berpuasa. Jadi ada di sini boleh tidak berpuasa yang parah di hari yang tidak memungkinkan untuk dia tadi sembuhan lagi sudah parah, angkor dan badannya sudah tumbuh fisik lemas, boleh dia tidak puasa tapi bayar fidyah. Setelah dia tidak puasa, fidyahnya di akhir, bukan fidyahnya di awal. Yakin tidak puasa, baca fidyahnya di akhir. Setelah dia tidak puasa baru bayar. Beda dengan sholat. Rukun Islam ini ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau masalah sholat itu nak sakit parah apapun, nak dia lempuh ibarat sudah tuanya, lempuh apa badannya, lempuh ya bahasa kita ni, bukan lempuh, kayak istilahnya dari itu kepayaan yang sudah badannya terus, itu tetap sholat dia.
tetap sholat wajib, ya tetap. Kalau dah pacak duduk kan dijelaskan oleh dalam ilmu fikih kan, dah pacak tegak duduk, tak pacak duduk baring, tak pacak baring terlentang, tak pacak baring dengan gerakan mata, tidak pacak gerakan mata juga dalam hati, tak pacak juga baru sholat di. Oh no? Kalau puasa, nah puasa wajib, tapi ada pengecualiannya. Kalau dia sakit parah, seperti yang tadi dibahas, boleh dia tak berpuasa. Haji juga untuk yang mampu, orang tidak mampu tidak usah pergi ya. Zakat untuk orang yang belum nisab, yang butuh tidak usah, butuh saja sampai nisab, tidak usah keluar juga. Tapi masalah sholat wajib kalau pengatur nak sakit parah pun dia harus wajib untuk sholat. Nah, ikhwani rahmati Allah SWT. Selanjutnya puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ini, bulan Sya'ban. Tapi melaksanakannya nanti di bulan Ramadan. Minta wajibnya, minta turun dari Allah di bulan Sya'ban, melakukannya di bulan Ramadan. Hikmah daripada puasa yaitu menahan hawa nafsu, mengurangi syahwat. Ini kan dalam ilmu fikih kan juga dibahas masalah bab nikah. Kalau orang itu mampu ada duit, mampu untuk menafkahkan istrinya pada hari, sunnah untuk dia ini sebelum hukum nikah, sebelum bukan sunnah. Kalau dia tidak mampu, tidak sunnah. Ketika dia ada mampu untuk menafkahi seorang perempuan yang dia nikahi setiap harinya, itu dikatakan sunnah. Tapi kalau dia tidak mampu, disunahkan untuk berpuasa. Untuk apa? Meredam daripada hawa nafsu tadi. Terus juga memberikan pelajaran kepada orang yang kaya supaya menjadi lapar juga, lapar, sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin dan menjaga juga yang terakhir, menjaga daripada maksiat. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini puasa cuma 9 tahun. 9 kali. 9 kali. Tahun perintah wajib Nabi mulai berpuasa tahun ke-10. Nabi meninggal tahun ke-9. Ini tahun ke-11. Jadi kalau 11 kurang 2, 9. Nabi cuma 9 kali. Semuanya 29 hari cuma sekali 30 pada saat itu. Cuman waktu pada saat itu tahunnya bulannya 29 kali. Kecuali sekali Nabi puasa penuh 30 kali. Nah, kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan di sini dikatakan syahrut tasi' min asyhuril arabiyyah. Bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Yaitu bulan yang paling afdal bulan, yaitu bulan Ramadan. Terus ada yang mengatakan menurut riwayat Abdullah bin Umar bin As, wa sumiya Ramadan, dikatakan Ramadan itu indama wadal Arab asfashur. Dikatakan Abdullah bin Umar bin As pada saat itu orang-orang Arab ini lagi nyusun nama-nama bulan. Nyusun dari nama-nama bulan. Pada saat itu bercocokan bulan Sya'ban, sehingga dikatakanlah, nah bulan 9 ini bulan Sya'ban bercocokkan dengan apa? Pada saat itu sangat panas. Ramadan tadi. Bercocokkan pada saat itu panas, lagi nyusun bulan Arab, cuaca lagi panas. Nah, kita katakan ini bulan Ramadan, itu riwayat. Ada yang meriwayatkan pengertian daripada Ramadan daripada kalimat rombo. Rombo itu syiddatul har, sangat panasnya. Bulan Ramadan sangat panasnya, maksudnya apa? Melembur daripada dosa-dosa. Melembur daripada dosa-dosa. Nah, terus ini ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sah bagi orang yang berpuasa pertama Islam. Berarti kalau bukan Islam, berarti kafir, itu mereka tetap mendapatkan amr daripada puasa. Kalau memang dia tidak wajib, tapi kan dia di akhirat dapat hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa. Selain hukuman dia kafir, dapat juga daripada hukuman daripada orang yang meninggalkan puasa. Cak mana kalau orang tadi murtad? Orang murtad beda sama yang kafir. Murtad tadi dia tetap dapat hukuman selama dia murtad. Kalau dia balik lagi ke Islamannya, balik lagi ke Islam, berapa tahun dia murtad? 5 tahun, 5 bulan harus dia kodok daripada puasa Ramadan ini. Nah,
wajib dia godok. Kalau orang kafir masuk Islam, kafir asli ya, kafir asli. Nak masuk Islam, dia udah wajib godok. Dia wajib godok, beda dengan orang yang murtad. Itu yang pertama, masalah Islam. Yang kedua, di sini berakal. Berarti selain bukan orang yang berakal, yaitu gila, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nanti ada pembahasan di ujung-ujung penelitian daripada pembahasan tentang puasa. Yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Nah, haid sama nifas, sama yang kedua tadi berakal. Seandainya ada orang puasa nih, puasa sudah niat masuk subuh, habis sahur gila deh. Gila. Sadar di pertengahan. Dan niat, cak mana puasanya? Kalau ada gila semacam ini, saya gila dengan. Terus dia puasa tidak apa? Lain halnya, kalau dia tadi Allah Muhammad setelah petagi puasa jam 12 siang gila, tahu puasa. Nah, yang haid dan nifas lagi puasa lama-lama puasa, betul 5 menit lagi deng ada halangan datang. Haid batal puasa. Batal, wajib go. Wajib go. 5 menit lagi kita baca. Atur lagi. Sudah atur? Wajib kodok atau wajib? Tidak wajib. Yang wajib digodok. Wajib digodok bagi orang yang haid sholatnya tidak usah digodok. Puasanya wajib digodok, sholatnya tidak usah. Nah terus juga ikhwan dirahmati Allah Taala, bukan masalah niat di awal tadi. Itu diusahakan niat itu jangan di waktu imsak. Atau jangan juga makan minum di waktu imsak. Kenapa? Ini imsak itu maknanya menahan. Pemerintah tidak mungkin memastikan masuk waktu sholat dengan pas. Matahari masuk ibarat subuh 4.40. Tidak berani mereka langsung mematikan azan lah, menjawab telat. Kenapa? Kalau dia salah, dia menanggung jawab. Dia sholat, menanggung jawab uang yang lagi melakukan sholat atau yang kuat. Tapi orang mereka diundur dulu. Untuk masuk subuh 4.40 diundur 5 menit. Jadi yakin benar-benar yakin sudah masuk waktu sholat. Nah begitu juga imsak kadang-kadang 4.40 ibarat tadi. 5 menit sebelum nih waktu imsak diusahakan jangan lagi makan minum aku lagi sama ya katanya. Sama. Jadi usaha jangan ditakutkan pas lagi itu kita ditakutkan itu sudah masuk waktu subuh. Tahu otomatis puasa kita dah. Terus yang keempat, waktu mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Berarti tidak sah puasanya orang kafir. Orang gila walaupun sebentar. Perempuan haid dan nifas dan puasa di waktu yang diharamkan. Seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya Tasrik 11, 12, 13. Adapun perempuan yang terputus haid dan nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat. Contoh, ada orang halangan perempuan. Tiba-tiba waktu jam 2 malam sebelum subuh atau sebelum imsak terputus haidnya tadi, niat langsung walaupun belum mandi, sah puasanya. Sah. Ya. Terus juga oleh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud Idul Fitri ini cuma hari pertama, bukan 2 hari. Bukan 2 hari. Hari aja yang kita ambil Fitri. Tapi orang kalau 1 Syawal. Tapi usahakan setelah puasa 6. Puasa 6 hari berturut. Nah, 6 hari itu kan maksudnya 6 hari itu sunnah deh. Tapi boleh kita kencang selama daripada bulan Syawal. Wah, imbalan ketiga bayar lima ada mending ngasih banyak sanjo. Saya aku puasa makanan lewat gitu. Nanti lah. Jadi alasan ini begitu. Sekarang kita masuk daripada syarat wajib puasa. Syarat wajib yang orang berpuasa itu pertama Islam. Puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. Namun di akhirat mereka tetap dituntut dan diazab karena meninggalkan puasa selain azab karena kekafirannya.
dua dia bagaimana dua sebab dia meninggalkan daripada puasa kedua kekafiran. Sedangkan orang yang murtad tetap wajib puasa dan mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan selama murtad, baik itu sholat, baik itu juga apalagi puasa, begitu juga zakat. Kalau seandainya sampai dia zakat dia pada saat kaya dia murtad, padahal wajib zakat harus dia keluar. Dia meninggalkan zakat yang sebelum dia murtad wajib dia keluar. Terus juga kedua mukallaf tadi balik dan berakal. Anak yang belum balik atau orang yang gila tidak wajib puasa. Ya, jadi kalau nak galak puasa jadi gila dulu. Tidak ada soal. Dan namun orang tua wajib menyuruh anaknya berpuasa pada umur 7 tahun. Kalau sudah sampai umur 10 tahun ditadrik. Tadrik itu dipukul, mendidik. Itu bukan pukulan yang menyakitkan, melukai, tapi yang mendidik. Yang mendidik sama seperti sholat. Sholat yu'maru bisab'ina sinin. Ya, menyuruh perintah untuk sholat. Yu'maru bi'ashri sinin. Mukuli kalau sudah sampai umur 10 tahun. Nah, mendidik budak-budak kecil ini kan sekarang umat mendidik. Apa gawe kita ni di rumah itulah. Lagi itu dia belok. Belok. Langsung Rasul hadirin rahmatullah taala, cara yang paling lemak melatih budak tadi pinjam hadiah. Jangan ketika hadiah kau tingkat satu sekolah pinjam hadiah. Tapi ketika dia berpuasa di kamu. Kalau kau puasa sehari penuh, habis kasih uang 50.000. Kalau umpama tidak mampu, sehari 25.000. Tapi setelah siang makan, ini puasa cecak, mati. Setelah itu tidak boleh makan lagi. Ketika udah mau 7 tahun, ada deh. Ketika mau 9, 10, jangan. Misalnya sekali itu. Kasih uang. Pilih. Nah, kalau yang ada duit. Kalau nak kata, iming-imingi dengan hal-hal yang lah. Kami pagi beli sepeda, kami beli. Bisa. Ini calon didik anak yang luar biasa. Semangat dari mereka. Terus itu, mampu mengerjakan puasa. Bukan dari orang lansia ataupun orang yang sakit. Lansia yaitu yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit tidak kata harapan untuk sembuh menurut medis, wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah yaitu 1 mud. Tapi di sini 7,5 on ahsan itu jadi ke 8 on. Kita kalau lepas 7,5 on takut kurang. Nimbang, lalu kantong itu kan itu 8 on, itu sedikit. Ahsan kita jadi ke 8. Begitu juga zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib juga. Ada 2,7, ada 2,8, ada 2, asal jadi 3 kilo. Antara tenda seon, antara tenda 1 on daripada dasar, kira jadi 3 kilo. Ini sebenarnya, insyaallah kalau bukan Ramadan, masalah zakat ini kadang-kadang repot. Menerima orang kadang ngasih uang kok. Ini tidak baca. Duit itu tidak baca harus beras. Kecuali pengurus masjid nanti jadi akan beras, ngomong sama tuan rumahnya. Ibu kalau memang nak tunjuk atau bapak tunjuk duit, aku jadi beli ke beras. Tapi ibu wakil ke aku niatnya, nanti aku niatin. Itu tugas. Terus di bagian masjid, umpama ini uang punya duit kita terima. Sebenarnya duit itu tidak sah. Kalau kita terima bayar 30, dia ngaturkan itu duit zakat itu tidak sah. Zakat itu harus makanan pokok, beras. Dan kita terima kan, lagi aku beli ke beras, aku niatkan. Ibu wakil ke aku niat ke itu boleh. Tapi kalau dia unit 30 kita terima untuk uang. Kadang-kadang kita kan zakat itu kan katanya seperti sedekah. Padahal sedekah zakat itu ada beda. Zakat itu wajib. Sedekah itu hukumnya sunnah. Kadang-kadang zakat itu disamping sama mereka seperti zakat perdagangan, beda lagi. Itu beda lagi. Jadi harus dipahami. Nah jangan jual naik-naik 15 kilo ini apa? Jangan jual 15 kilo. Olah kita belasan menunjuk duit. Olah kalau kita memang kita datang itu, olahkan. Kalau tidak kalah kita timuk kita sediakan, diperjelaskan kita ngomong. Ibu, aku bapak aja duit, izin aku beli ke beras, ibu wakil ke aku niat. Jadi aku niatkan. Iya. Terus juga masyaallah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat mukim.
Keempat ini mungkin dalam kurung bukan musafir. Dikatakan musafir sejauh 82 km dan keluar daripada batas daerah ini sebelum fajar. Nah, masalah musafir tidak wajib dia berpuasa. Kalau yang mungkin dia wajib. Mungkin macam kita nih, tidak berangkat, tidak keluar kota. Tapi kalau orang yang musafir tidak wajib puasa dengan syarat dia keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Sebelum subuh. Tapi kalau dia keluar setelah subuh, wajib dia berpuasa. Begitu juga sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Gua berangkat Jumat pagi, kita kata tetap dia wajib sholat subuh. Dia habis sholat subuh, dia nak berangkat kita kata dia wajib sholat Jumat, tak boleh dia tinggal. Lain halnya kita Palembang keluar sudah sampai mana? Nak kata keluar batas mana? Kayu Agung. Kayu Agung itu tak beda provinsinya. Boleh gitu. Sebelum jam subuh kita sudah sampai ke Kayu Agung. Boleh kita tinggalkan puasa, boleh kita tinggalkan Jumat. Tapi kalau kita berangkat setelah subuh, belum keluar daripada sebelum subuh, wajib kita sholat Jumat. Kalau berangkat di hari Jumat, kalau dia puasa Ramadan, dia wajib puasa daripada puasa Ramadan. Ini penting. Kalau enggak, kalau nak masuk ke dia, berangkat habis subuh, cari masjid yang terdekat, dia harus stop. Dia harus stop. Dia ninggalkan dulu. Nah, itu juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan tadi harus 82 km. Bagi orang yang musafir tadi, seandainya dia keluar batas kotanya sebelum subuh ini keluar batas kotanya nih, dia diwajibkan untuk berpuasa tak? Tidak. Kenapa dia sudah keluar batas kotanya? Keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Kalau seandainya dia ingin memaksa untuk puasa, boleh atau tidak? Boleh, baik. Tapi dikatakan oleh Nabi, laisa minal birri as-shaim bis safar. Tidak kata kebaikannya bagi orang yang musafir itu untuk puasa. Maksudnya apa? Orang yang musafir pasti keberatan. Dia berjalan di sini dalam bis atau dia naik pesawat juga. Apa yang ini? Maka tidak kata keringanan, bukan kado keringanan dari Allah, yaitu melalui Nabi Muhammad boleh dia tak puasa. Kalau seandainya dia puasa makin kuat. Tapi sekiranya memberatkan daripada diri dia, ahsan gak usah puasa, nanti diganti setelah ya. Sekarang kita masuk rukun puasa. Pertama niat puasa wajib mulai terbenamnya matahari fajar. Di setiap harinya sedangkan niat untuk puasa sunnah sampai tergelincirnya matahari waktu zuhur dengan syarat diniatkan sebelum masuk waktu zuhur untuk puasa sunnah ya. Tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lain sebelum niat. Kecuali gini. Kalau niat wajib itu tadi kan sebelum subuh. Puasa sunnah, kalau seandainya di sini puasa sunnah, jangan amal puasa sunnah, contoh puasa Arafah, puasa Sya'ban, lupa dia niat. Ya Allah, jam 9 aku belum niat ini puasa Sya'ban ini. Boleh dia niat pada saat itu sebelum waktu zuhur, dan kedua selama dia belum makan minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kecuali puasa orang yang sudah dawamnya sudah biasa dalam amal puasa Senin Kamis. Ada puasa Senin biasa dia ngamal puasa Senin Kamis. Lupa dia. Ya Allah, aku telah makan minum. Boleh bagi dia. Untuk yang sudah terbiasa. Wong yang tidak terbiasa jangan. Untuk orang yang belum terbiasa jangan. Terus untuk orang yang puasa wajib lupa makan. Makan, tapi dia lupa pada saat puasa. Maka pada saat itu tidak batal. Kalau dia lupa. Tapi kalau seandainya teringat lagi makan, masih dikunyah dalam mulut, buang ke yang apa di dalam mulut. Buang ke yang apa di dalam mulut yang sudah termasuk itu tidak batal. Tapi kalau mulut tidak masuknya lagi, batal. Mohon maaf nih, hubungan suami istri, hukumnya batal loh sebenarnya. Allah. Tidak lupa nih hubungan. Di siang lo, ingat hubungan nih. Lagi omongan, teringat wajib lepas. Kalau dia maksa ke,
kedua, nanti ada urutannya. Nah, terus juga yang kedua, ini yang tadi situ dah, kawai itu semua kadin anak dai bagi syair Ramadan, hadis sanatu lillahi taala. Kedua, menghindari perkara yang membatalkan puasa, kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditoler oleh syariat. Maksudnya apa? Jahil makhluk. Pertama jangan hidup jauh dari para ulama. Kedua baru masuk Islam. Yang tidak mengakibatkan batal puasa seandainya lupa. Kedua dipaksa. Contoh dipaksa kalau kau puasa bunuh. Dan yang dipaksa tidak kata alat untuk lawan. Kalau aku lawan berarti tembak langsung. Aku juga nak mau nih. PS di mana? Aku dewean. Atau dia diikat. Bunuh. Neke. Itu yang dipaksa. Itu yang tepat. Sama seperti sholat anak. Sholat pun yang acak bergerak dan acak ngomong diikat. Jak apa sholat? Tinggal mau bergeraknya sholat. Dimaafkan, kenapa dia diikat? Jadi alasan itu yang kedua. Yang ketiga jahil makhluk. Jahil makhluk ini satu hidupnya jauh daripada ulama. Kedua baru masuk Islam. Uang pergunungan, uang pergunungan. Sekarang ini kata lagi ulama itu banyak sudah ustaz di mana-mana. Tidak galak pelajar kena hukum ada itu aku ya Allah kata ngajar aku. Kata alasan lagi dah aja itu. Tidak kata lagi alasannya itu sudah dia ya Allah hukum. Ada ustaz banyak. Aku nak pegang. Majlis taklim ada. Aku nak kau datang ni. Kata lagi. Lain orangnya ilmu dulu. Gunung aku kali tak bisa. Mungkin ini dimaafkan oleh syariat. Untuk sekarang tak bisa. Sudah banyak masalah. Terus juga hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, mulut, dalam banyu, makanan, atau dalam hidung, dalam telinga dan lain-lain. Maksudnya lain-lain ini kemaluanlah belakang. Jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya dari atas kehendak sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang diizinkan oleh syariat seperti apa tadi jahil ma'dzur atau di luar puasa, maka puasanya tetap sah. Ini ada orang mandi, kan? Mandi bukan mandi wajib. Setelah subuh dia mandi. Setelah subuh dia mandi. Berjempang, berjempuh. Masuk ngopeng banyu lagi. Sah tidak puasa? Tidak sah. Tidak. Lain kalau dia mandi wajib. Tidak bakal sampai itu air ke ujung yang kena gohi, yang menyinggung oleh gohi yang nampak ini, kecuali pasti masuk itu banyak. Tidak apa yang mandi yang mandi sunat. Bukan di sunat, mandi biasa, mandi sehari-hari. Kalau mandi Jumat sama seperti daripada kalau seandainya dia tidak masuk, tidak sengaja, tetap namanya sah. Kalau mandi biasa nak sengaja tidak batal. Nyelam, yang mana nyelam? Menyelam ini dikatakan hukumnya makruh. Sekarang hukumnya makruh, bukan dilarang. Pertanyaan ini, uang yang menyelam itu biasanya masuk banyu atau tidak? Enggak. Nah, masuk, berenang, kentut dalam banyu, masuk? Pasti ya, puncak mengiwa tuh. Kan? Batal masuk air itu ke dalam air itu masuk ke dalam bubur tadi. Kalau dia tadi kentut di dalam air. Kedua, murtad walaupun masuk Islam seketika. Contoh, puasa kasih puasa jam 12 siang, murtad ya ibarat aku nak kembali ibaratnya jam 1 waktu masuk lagi Islam, batal. Batal lain dengan wudu dapat batal. Kalau tayamum batal. Ketiga, haid dan nifas atau orang yang melahirkan sekalipun murtad. Ibu-ibu ada ibu-ibu nih atau perempuan lagi puasa. Jam 10 malam, ada enggak? Jam 10
jam 10 pagi keluar darah. Nak keluar darah atau dia nak melahirkan keluar darah, batal puasa. Bagi dia kan wajib menahan. Oke, menahan jangan sampai makan minum sampai waktu maghrib subuh semua. Sewaktu keempat kilo walaupun sedang batal. Kilo walaupun sedang kilo macam mana kalau sedang? Oke, kilo walaupun sedang ya. Kelima, pingsan dan mabuk sehari penuh jika masih ada kesadaran sedikit tetap sah. Contoh ini, ada orang puasa sahur makan nasi ayam, nanti minumannya tua, ibaratnya tadi khamar, pokoknya yang haram, yang mengabukkan intinya sudah. Pingsan, sampai maghrib sadar puasanya? Tidak sah. Tapi kalau dia sadar sedengar, sebelum maghrib kurang 5 menit dia sadar, sah. Tetap masalah sholatnya tetap dapat hukuman meninggalkan sholat. Itu bahasa puasanya apa tidaknya puasanya tetap sah, hukuman sholat dia tinggalkan tetap dikatakan tarik ke sholat. Orang yang tinggalkan sholat. Pingsan itu aja itu. Pingsan sebelum subuh, sadar sampai azan maghrib, sadar, tetap tidak sah. Tapi kalau dia sadar sedikit dia sadar sebelum maghrib, atau tidak dia pingsannya setelah subuh, dicepi daripada puasa. Pingsan sadar maghrib, sah. Tetap dikatakan sah. Selanjutnya bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharaman. Ya, hubungan suami istri, maksudnya hubungan secara inti pokoknya itu haram, batal puasa kalau di siang hari. Kalau di malam hari laju lawan. Tidak apa-apa. Nak buka cara itu pun boleh. Kalau memang tak kuat lagi nafsu buka, kita pengen lagi. Tidak apa. Tidak ada masalah. Kan udah apa saja boleh batalkan puasa. Setelah itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Istilahnya bahasanya apa ya? Onani. Dia mengeluarkan mani dengan sengaja dengan tangan atau seorang istrinya yang itu punya. Batal puasa. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu batal puasa. Ya, kalau muntah dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja, umpamaan lagi dalam perjalanan bis lagi puasa, mabok dia, tidak kuat lagi nahan, kemuntah, tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau sengaja kan, nah itu pengertian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah sekarang kita masuk ke masalah yang berkaitan dengan puasa. Ini kalau sempat nanti boleh tanya lewat WhatsApp beliau. Yang pertama, apabila seorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, ya, dengan sengaja nih, bukan tidak sengaja tadi seperti gambaran tadi ya, lagi teringat puasa, lepas tuh, jangan diteruskan. Kalau teruskan, seperti ini hukumannya. Tanpa terpaksa, memang kehendak lewat sudah. Lain kalau dipaksa, kalau tidak hukuman, aku tembak, tidak dulu, istilahnya. Baik itu suami istri atau bukan suami istri, ya. Dan mengetahui keharamannya maka puasanya batal. Dia dapat hukuman pertama batal. Kedua, dia mendapatkan dosa. Ketiga, dia wajib menahan diri sampai waktu maghrib dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hukuman yang keempat, wajib diqada puasa. Yang kelima, bayar fidyah. Bayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Yang pertama, membebaskan budak perempuan yang muslim. Adik lagi sekarang budak-budak banyak. Membebaskan budak perempuan yang Islam dan atik. Tulis gitu. Yang kedua, kalau tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan betul-betul. Baru 59 hari dia puasa, 60 hari patah lagi ulang lagi lah ya. Ulang lagi dari awal. Tak boleh mentah-mentah. Boleh tak gabung 3 hari, lebih 2 harus 2 bulan betul-betul.
Lain halnya kalau seandainya jadi pas pada saat dia kena mengkodok puasa daripada Ramadan yang dia melakukan hal semacam ini tepat di hari raya Idul Adha. Pemerintah syiah mana? Tidak dikatakan batal. Tinggal lanjut di beres lagi. Tidak dikatakan batal. Maksudnya tidak katakan batal, dia tetap boleh puasa di Idul Adha tadi. Atau tidak dia tidak boleh berpuasa di Idul Adha tadi. Potong tidak? Tidak terpotong. Tinggal lanjut di BO sudah 30, 32. Setelah itu ada lanjut. Ketiga, nah ini, jika tidak ada mampu, maka wajib memberikan makanan pada 60 orang fakir miskin. Jika orang fakir miskin 7,5 on, anggap 8 on daripada makanan pokok. Okay. Daripada makanan pokok dikeluarkan ini hanya memanang deh. Yang betina tidak usah, mereka tak pegawai, yang mana enggak pegawai, anak ingat duit, betina tak Allah Maha mengatur tadi. Jangan nanti yang pacak nyari duit, yang betina walaupun ada tidak memungkinkan banyak wanita mendap di rumah, ibu rumah tangga. Jadi yang keluarkan daripada yang mana? Yang betina tidak. Nah itu ada satu kisah, ada satu cerita, ada sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini melakukan dosa besarnya. Dosa apa kau? Dosa aku hubungan di siang hari sama istri aku. Hubungan sama istri aku di siang hari. Maka kata Rasulullah, kau puasa kau harus memperdekakan budak perempuan yang begini. Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku ini kata duit, ini budak miskin, aku ni ya Rasulullah, aku miskin. Jadi walhasil yang kedua ya Rasulullah, kau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Maka miskin ya Rasulullah, aku dapat mampu puasa berturut-turut. Aku ni kurang dulu, aku lapor, nak nyari duit salo, nak nyari duit salo, pasti kita tidak akan mampu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kau harus memberikan makanan kepada fakir miskin 60. Maka si miskin tadi ngomong lagi, Rasulullah yang paling miskin setahu aku ni lah. Aku ni lah. Maka kata sahabat Rasulullah, hai sahabat, kumpul segala makanan kau, jauh ke budak ini deh. Dia ni lah paling miskin, dia yang membuat, dia yang dapat. Tapi ini gitu ya. Jadi gambaran yang mana itu memang kalau miskinnya, tapi sekarang banyak orang daripada miskin. Nah ini masalah menelan dahak, paling sering nih. Menelan dahak. Jika telah mencapai batas keluar kan ibarat kha itu keluar dahak tadi, kita telan batal. Lain kalau dia berupa daripada huruf ha, masih di bawah daripada tenggorokan, kita telan tidak batalkan puasa. Terus juga menelan mudah tidak batalkan puasa. Kalau kita kumpul mudah, sekarang kita ni hausnya, kita kumpul mudah, tidak dong, batal. Tidak batal. Pertama, memang murni dari kita dewek, bukan tercampur daripada benda lain. Kedua, suci, tidak katik bekas darah dicuci, campur darah kita telan. Ketiga, berasal daripada sumbernya lidah dari mulut, sedangkan ludah yang berada pada bibir itu membatalkan. Contoh, udah dalam dikeluarin sampai bibir, dikeluarkan sampai bibir, masuknya lagi campur, dia telan, batal puasa ini. Keempat, hukum masih ada waktu. Keempat, hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja. Ini sudah dibahas tadi. Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat ataupun mandi wajib seperti mandi janabah, maka tidak ada membatalkan puasa jika dia sengaja ataupun menyelam. Kedua, jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan karena panas, mandi biasa supaya dingin, maka kita tadi dikatakan batal puasanya walaupun tidak sengaja. Hukum air kumur-kumur yang ditelan tanpa sengaja. Kumur.
Ya, pertama jika berkumur untuk kesunahan seperti dalam wudu tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam mubalaghah. Mubalaghahnya ini, ketelan batal. Jadi jangan asal kalau kita pengen nak kumur-kumur jangan sampai dalam-dalam. Dikit deh, keluar ke banyunya. Kalau kita telan batal. Jadi berasan jangan dosa diamalkan deh. Masalah kumur-kumur bukan kita tidak amalkan sunnah. Jangan sebab kita amalkan sunnah hal yang wajib batal. Dengan kita sibuk kumur-kumur masuk air dan minum masuk kalau sebab sunnah